wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lanjani dengan NIM 1241900 dari kelas HTN 3A yang ada di program studi Hukum Tata Negara, terutama di Fakultas Syariah di Universitas Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di Pontianak. Nah, kali ini saya membuat video guna memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Antropologi Hukum Islam. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang teori-teori sosiologi hukum dan perspektif hukum Islam sesuai dengan materi yang pernah saya jelaskan di dalam kelas. Nah, kali ini saya akan membawakannya dengan lebih santai, akan tetapi tetap dengan runtut dan akademik ya. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari konsep dasar. Apa sih arti kata sosiologi? Kata sosiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata sosius dan logos. Sosius memiliki arti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara harfiah, sosiologi berarti ilmu yang membahas tentang masyarakat. Nah, mengapa sih sosiologi hukum itu penting? Nah, sosiologi hukum itu membantu kita memahami hubungan antara hukum dan juga masyarakat. Nah, hukum bukan sekedar aturan tertulis, tetapi juga merupakan sistem yang hidup. Nah, ia dibentuk oleh masyarakat, dipengaruhi oleh nilai sosial, dan juga diterapkan di dalam kondisi sosial yang selalu berubah. Nah, melalui sosiologi hukum ini, kita dapat melihat bagaimana masyarakat merespon hukum itu, dan bagaimana efektivitas hukum berjalan di lapangan, dan kemudian bagaimana peluang reformasi hukum itu bisa dilakukan. Nah, pada slide pertama ini saya menegaskan 3 poin utama, yaitu pemahaman perilaku masyarakat, efektivitas hukum di dalam kenyataan, dan peluang perbaikan sistem hukum. Nah, ketiganya ini menjadi dasar kenapa sih sosiologi hukum itu sangat dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke teori pertama, yaitu teori behaviorisme di dalam sosiologi hukum. Nah, teori ini melihat hukum sebagai hubungan stimulus dan juga respon. Artinya apa? Artinya individu itu patuh hukum karena ada pemicu atau tekanan. Nah, misalnya ancaman atau sanksi atau adanya insentif. Nah, slide ini menegaskan bahwa sanksi itu berperan mengontrol perilaku, akan tetapi teori ini mempunyai keterbatasan karena tidak mempertimbangkan faktor batinia seperti moral, nilai budaya, ataupun kesadaran hukum. Nah, kemudian kita masuk ke teori berikutnya, yaitu teori fungsionalisme. Nah, teori ini melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang bertugas menjaga keseimbangan masyarakat. Nah, pada slide ini menjelaskan bahwa hukum itu berfungsi untuk integrasi sosial, penyelesaian konflik, dan preservasi nilai-nilai yang mendasari kehidupan bersama. Dengan kata lain, hukum adalah mekanisme yang memastikan masyarakat berjalan harmonis. Nah, setelah itu ada teori strukturalisme. Nah, strukturalisme ini melihat bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri, akan tetapi dipengaruhi oleh struktur ekonomi, politik, budaya, dan ideologi yang ada di dalam masyarakat. Nah, hukum ini mencerminkan relasi kekuasaan dan struktur sosial yang mendalam. Karena itu, perubahan hukum juga dipengaruhi oleh perubahan struktur-struktur tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian perspektif hukum Islam yang dimulai dengan konsep al-maslahah dan maqasid asy-syariah. Nah, seru banget ya karena kita dari
karena saya dari Fakultas Syariah, kayak menarik aja gitu. Nah, di dalam slide ini menjelaskan bahwa hukum Islam itu berorientasi pada kemaslahatan atau kepentingan publik. Nah, ini diwujudkan di dalam 5 tujuan utama syariah. Nah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nah, semua hukum di dalam Islam pada dasarnya diarahkan untuk melindungi 5 kebutuhan dasar ini. Nah, terakhir saya akan menjelaskan tentang uruf sebagai sumber hukum. Nah, uruf adalah kebiasaan masyarakat yang diakui di dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, kekuatan uruf itu terletak pada kemampuannya menyelesaikan hukum dengan realitas sosial di berbagai tempat. Nah, di dalam kacamata sosiologi hukum, uruf juga memperlihatkan bahwa hukum itu akan lebih efektif jika selaras dengan praktik sosial yang hidup di dalam masyarakat. Nah, sebagai penutup dari semua teori yang saya sampaikan ini, kita belajar bahwa hukum adalah sesuatu yang hidup. Nah, dia tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial, nilai budaya, dan kebutuhan manusia. Namun, sosiologi hukum juga membantu kita melihat hukum itu secara realistis. Sementara konsep-konsep di dalam hukum Islam itu membantu kita memahami nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi dasar penerapannya. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pernyataan saya itu ada yang keliru atau kurang berkenan, boleh disampaikan dengan senang hati, saya menerimanya. Baiklah, saya tutup. Semoga ilmu yang saya sebarkan ini, materi yang saya paparkan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.